Tetapi ya, orang muslim yang meninggal dunia tapi belum bertaubat, tapi dia masih muslim ya. Kalau menginjak Al-Quran jelas kafir kan. Menginjak Al-Quran kemudian dia meninggal dunia, ya ngalamat neraka selawase. Apa maksudnya? Nah, ketika dia muslim meninggal belum bertaubat sama sekali, maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Diampuni oleh Allah, yaitu dengan rahmatnya Allah, ya, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Tapi kalau tidak diampuni oleh Allah, ya udah masuk neraka terlebih dahulu. Paham maksudnya? Nah, jadi begitu. Ya makanya, jadi tidak diampuni masuk neraka. Kan kemarin kita sudah jelaskan, syafaat Rasulullah itu min ahlil kabair. Jadi untuk orang perbuatan dosa besar. Ya kan? Nah, ada orang yang sudah mau dilempar ke neraka, tapi ternyata dia sudah kesaut syafaat Rasulullah. Berarti apa? Masuk surga. Ya, sudah mau dicemplung ke maksudnya, tapi wis kesaut syafaat. Bisa jadi demikian. Bisa jadi baru tiba ning namanya neraka itu kan jatuhnya panjang jaraknya itu kan antara satu lapisan bumi itu kan 5.000 tahun. Padahal lapisan bumi ada 7 lapis. 5.000 kali 7. Belum lagi lapisan neraka ada 7 juga. Paham maksudnya? Nah, jadi berapa ribu tahun? Dia jatuh di tengah-tengah jatuhnya disaut syafaat. Diangkat ke surga. Bisa jadi. Sampai misalnya ada sampai di jatuh ke neraka, baru mau diazab malaikat, wis dihentikan. Bisa jadi. Paham maksudnya? Jadi ada dua kemungkinan, yaitu apa? Pada saat ketika tidak diampuni oleh Allah, ya, itu bisa dapat syafaat dari Rasulullah karena memang pada saat Rasulullah masih hidup itu ada doa untuk nanti hari kiamat, yaitu apa? Syafaat. Paham maksudnya? Jadi Rasulullah waktu itu dikasih pilihan. Ya, Rasulullah memilih syafaat. Paham maksudnya? Orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Bukan. Tapi karena fadl minallah. Fadilah. Kalau dihitung-hitung amalnya dengan surga, enggak ada bandingannya. Alhamdulillah hadir ternyata. Jadi gitu. Jadi gini, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena fadl minallah. Orang masuk neraka karena keadilan. Ya, adlum minallah. Adilnya Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Mana keadilanmu ya Allah?" Bahaya orang itu. Keadilan Allah adalah masuk neraka. Diazab. Paham maksudnya? Jadi orang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Orang masuk surga karena fadl minallah. Fadilah yaitu anugerah. Anugerah, bukan karena amalnya. Andaikan saja orang ibadah tiap hari misalnya, nggak kerja nggak apa misalnya, tiap hari setiap detik misalnya, turunnya cuma sejam misalnya, sedina suwengi, apakah orang ini pasti masuk surga? Belum tentu. Belum tentu. Paham maksudnya ya? Jadi gitu. Jadi tadi ketika orang ini sudah tidak diampuni oleh Allah, maka dikasih keadilan terlebih dahulu. Baru ketika dia sudah pada waktunya dikasih fadl minallah. Karena dia muslim. Di hatinya adalah ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Paham maksudnya? Jadi begitu. Bisa dipahami ya? Nah ini tak ulangi lagi, ada Ustadz Fian biar lebih paham lagi. Jadi gini, orang sudah kiamat. Ya, ini cerita kiamat Ustadz. Jadi mengerikan ini. Karena memang sudah di bab kiamat.
Jadi ketika kiamat terjadi, maka bumi dan langit dihancurkan. Ya, bumi dan langit dihancurkan. Kemudian apa? Bumi ini diganti menjadi perak dan datar. Tidak ada gunung, tidak ada lembah. Semuanya datar seperti kayak besi, besi ya datar begitu. Tidak ada lembah, tidak ada jeglongan, tidak ada. Pokoknya roto. Warnanya perak. Lalu apa? Orang-orang dari kuburnya itu dibangkitkan dari alam barzah, dikeluarkan dari alam barzah, tukul wong dewe-dewe. Ya tukulnya ya punya kulit, punya tangan, punya rangka ya seperti ini. Nah, paham ya? Seperti ini. Nah, jadi setelah itu apa? Dikumpulkan di mahsyar. Nah, satu riwayat di mahsyar itu adalah di daerah Syam. Nah, di daerah Syam. Kemudian setelah dikumpulkan mendapat hisab, dihisab. Nah, di hisab itu ada bukunya. Nah, jadi diperhitungkan ini bukumu, buku amalmu di tangan kamu. Ketika orang itu menerima di tangan kanan, berarti tanda orang itu masuk surga. Ketika orang itu menerima buku amalnya tangan kiri, tanda orang itu masuk neraka. Apalagi di punggung. Paham ya? Kalau di punggung jelas kafir dia masuk neraka selamanya. Paham maksudnya? Setelah dihisab, kemudian apa? Ditimbang. Mizan, ditimbang. Timbangan ini di akhirat sama seperti timbangan di dunia. Bentuknya ya kanan kiri begitu. Ada timbangannya begitu. Ya, seperti itu. Kalau baik, amal baiknya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka dia masuk surga. Ya. Kalau orang ini sama rata, bagaimana? Ditahan dulu. Ya, ditahan dulu artinya orang yang timbangannya jelek, pahalanya lebih banyak, masuk surga semua, baru orang yang rata tadi masuk surga, baru yang pahalanya lebih banyak, dosanya lebih banyak. Ini orang Islam loh ya, orang Islam loh ya. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir sudah masuk neraka semuanya, nggak ada masuk surga, nggak ada. Berarti yang imbang pasti masuk. Iya, ini semua yang kita bahas masuk orang Islam. Ya. Nah, orang Islam itu dari kapan? Dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, karena semua para nabi itu mendakwahkan Islam. Setelah ditimbang, baru digiring ke Shiratal Mustaqim. Nah, di Shiratal Mustaqim ini bentuknya bukan seperti dahulu kita kecil belajar bahwa Shiratal Mustaqim itu tipis, itu enggak seperti itu. Tapi lebar, tapi licin. Nah, orang-orang yang soleh tadi yang timbangannya lebih banyak amalnya itu otomatis cepat langsung masuk surga. Nah, ke Hod dulu, di telaga dulu, dikumpulkan di telaga dulu. Setelah melewati Sirat dikumpulkan di telaga. Nah, orang kafir itu nggak bisa melewati Sirat, otomatis dia kecemplung semuanya. Kecemplung semuanya. Nah, ini di sini baru terpisah. Perpisahan dadanya orang kafir dengan orang muslim di Sirat ini. Nah, paham ya? Jadi gitu, di Sirat ini. Mereka orang kafir pasti kecemplung kabeh. Nah, sedangkan orang muslim ini ada yang kecemplung, ada yang tidak. Yang tidak tadi orang soleh dan orang yang meninggal sesudah tobat. Ini yang tidak kecemplung. Nah, orang muslim yang mati sebelum bertobat, ini ada yang kecemplung, ada yang tidak. Paham maksudnya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu. Makanya ketika sudah masuk ke telaga, baru minum air telaga tadi. Di situ sudah ada para nabi, semuanya sudah menunggu di sana semuanya, dan setiap nabi punya telaga masing-masing. Jadi di situ dikumpulkan setiap nabi punya kaumnya masing-masing, dan yang memulai meminum telaga itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian diminumkan di kaumnya, dan setelah minum telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Padahal itu belum masuk surga. Belum masuk surga. Setelah itu
Setelah minum telaga semuanya itu baru masuk surga. Ya, jadi satu persatu sampai selesai.